Di sebuah kota Jakarta, terdapat dua keluarga yang sangat agamis. Kedua keluarga tersebut masing-masing mempunyai anak. Rama dari keluarga Ustazah Maryam dan Julia dari keluarga Pastor Capolet. Kedua anak mereka saling jatuh cinta. Namun, cinta keduanya terhalang oleh agama. Di sebuah kampus ternama di Jakarta, Rama dan Julia bertemu untuk pertama kali di perpustakaan kampus tersebut. Rama duduk di samping Julia. Bolehkah saya duduk di sampingmu? Melirik dengan heran. Silakan, tetapi jangan terlalu dekat. Lalu ia fokus membaca buku. Berpindah tempat. Saya Rama. Apakah saya boleh mengetahui namamu? Julia melirik, lalu kembali fokus membaca buku. Dalam hati membatin, wah, gadis ini sangat sombong, membuatku penasaran saja. Kalau boleh saya tahu, siapa namamu wahai gadis cantik? Lia, kenapa meninggalkanku? Sudah kubilang, kamu harus menungguku. Maaf ya, tadi aku terburu-buru, soalnya sebentar lagi perpustakaan akan ditutup. Hei, kau menghalangiku, meneriaki di telinga Lala. Kamu sedang membaca buku apa? Buku ini menjawab pertanyaan Lala dan fokus kembali pada bacaan. Untuk apa membaca buku itu? Ah, tidak. Aku hanya mencari referensi untuk tugas minggu depan. Memangnya tugas apa, Lia? Ini loh, tugas mata kuliah apresiasi drama Indonesia. Kamu juga ada bukan mata kuliah ini? Hah? Memangnya ada tugas? Yang mana? Ada, tugas mengapresiasi naskah drama. Memangnya kamu tidak diberikan tugas itu? Tidak. Benarkah? Iya, benar. Oh iya, aku baru ingat, kita berbeda dosen. Menepuk dahi. Hei, kalian sungguh kejam. Mengapa lelaki tampan sepertiku diacuhkan? Julia menahan tawa. Hah? Kau tampan? Kau tidak bisa melihatnya. Sambil bergaya ala laki-laki. Mengapa kau tertawa? Tidak apa-apa. Sudahlah, ayo kita pergi. Pergi dengan menarik tangan Lala. Kamu belum memberitahukan namamu. Lala, siapa nama temanmu? Menahan tangan Lala. Jangan harap aku memberitahumu. Julia dan Lala keluar dari perpustakaan dan meninggalkan Rama sendirian. Dari kejadian itu, membuat Rama jatuh hati pada Julia. Rama baru saja keluar dari perpustakaan, lalu seorang perempuan bernama Pira menghampirinya. Sosok Pira ini telah lama menyukai Rama, akan tetapi tidak pernah mendapat respon. Ram, tunggu. Kau jangan mengikutiku. Pergi sana. Tidak, tunggu sebentar. Aku mempunyai sesuatu untukmu. Mengambilnya sambil lalu. Rama, keterlaluan sekali. Kau sudah susah membuat makanan itu, tetapi ia tidak tahu terima kasih. Sepertinya dia menyukai wanita itu. Apakah kamu tahu siapa dia? Tidak, aku tidak mengetahuinya. Tetapi kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya dari kelas sastra. Mengapa kau bisa berpikir demikian? Karena setiap melihatnya, dia selalu membawa banyak buku sastra. Oh, begitu ya.
Di rumah Julia, Lala sedang berbincang dengan ayahnya Julia. Paman, sepertinya temanku menyukai Julia. Bagaimana pendapatmu? Paman menyerahkan semua keputusan kepada Julia. Jika Julia menyukainya, Paman tidak akan ikut campur urusan anak muda. Lalu, bagaimana jika lelaki ini sama sepertiku, Paman? Sepertimu. Katakan dengan jelas, Lala, apakah ia seorang muslim? Iya, dia seorang muslim. Kalau seperti itu, Paman tidak bisa merestui hubungan mereka. Memang, karena dari segi keyakinan pun, dia dan Julia berbeda. Tetapi, apakah mereka boleh berteman? Ya, tentu saja boleh jika hanya berteman, asalkan jangan melibatkan perasaan. Baik, Paman. Julia pun datang, dan ia seperti ingin tahu apa yang sedang terjadi percakapan antara ayahnya dan Lala. La, kamu bicara apa dengan ayahku? Berbicara pelan. Ah, tidak apa-apa. Ayahmu hanya menanyakan bagaimana kabarku dan keluarga. Oh, jadi seperti itu. Anakku, ajaklah temanmu ini untuk makan siang bersama. Pasti kalian belum makan, kan? Ah ya, kami belum makan siang. Terima kasih atas tawaranmu, Paman. Tapi aku tak bisa berlama-lama di sini karena aku ada keperluan lain. Ayo Lala, sempat kau untuk makan? Sepertinya tidak akan sempat. Lagi pula, aku sedang terburu-buru. Baiklah. Selamat siang juga. Hati-hatilah di jalan. Setelah Lala pergi, Julia bergegas menuju kamarnya. Tetapi ayahnya memanggil. Nak, kesini sebentar. Ayah ingin berbicara. Baik ayah, apa yang ingin dibicarakan? Begini, temanmu memberitahu ayah bahwa ada lelaki yang menyukaimu. Namun lelaki itu berbeda keyakinan dengan kita. Ayah menegaskan padamu agar kau tak jatuh cinta padanya. Jika hanya berteman, tak apa, silakan saja, selagi masih dalam batas wajar. Baik ayah, aku akan menuruti perkataanmu. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Julia dan Lala menjalani aktivitas seperti biasa di kampus. Kebetulan 3 hari ke depan akan diadakan event antar kelas. Lia, apakah kamu mengikuti pertandingan? Ya, aku ditunjuk oleh ketua kelasku untuk menjadi perwakilan kelas agar mengikuti pertandingan. Memangnya pertandingan apa yang kamu ikuti? Pertandingan sepak bola putri. Wah, sayang sekali kita tidak satu pertandingan. Padahal aku sangat berbakat dalam cabur itu. Aku malah terpilih mengikuti pertandingan bola basket. Oh, jadi seperti itu ya? Sebenarnya aku tidak memiliki keahlian di bidang non-akademik. Apakah besok kamu dapat mengajariku bermain sepak bola? Sejujurnya, aku ingin mengajarimu. Tetapi tidak bisa, karena ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Maaf ya, Lia. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Wah. Sepertinya ada yang tidak mahir dalam pertandingan sepak bola nih. Sambil bertepuk tangan. Sialan, kau menguping pembicaraan kami. Berteriak kesakitan. Aduh, sakitlah. Kau menarik telingaku terlalu keras. Lepaslah. Sudahlah, lepaskan saja. Iya, aku akan melepaskannya. Alhamdulillah.
Kenapa tidak dari tadi kau melepasnya? Itu hukuman bagi orang yang tidak memiliki sopan santun sepertimu. Sudahlah, lupakan saja. Lagi pula bukan suatu yang mesti dirahasiakan. Rama, kau bisa tidak mengajari? Menghiraukan perkataan Lala. Oh, dia itu namanya Julia. Wah, namanya seperti putri dari kerajaan Verona. Sambil sesekali melirik ke arah Julia. Hei, Rama berdebah. Kau mendengarkanku tidak sih? Kau berbicara padaku? Tentu saja. Kau pikir aku berbicara pada pohon? Sudahlah, tidak perlu lagi. Aku akan meminta bantuan pada sepupuku saja. Bukannya sepupumu itu selalu sibuk? Bagaimana ia akan mengajarimu bermain sepak bola? Sedangkan waktu pertandingan sudah di depan mata. Ini ada temanku yang jago bermain sepak bola. Ia beberapa kali memenangkan kejuaraan. Sungguhlah, itu tidak perlu. Takutnya akan merepotkannya. Untukmu, aku tidak merasa direpotkan sama sekali. Sebelumnya, pertanyaanku, kau hiraukan begitu saja. Mengapa giliran Julia berbicara langsung setuju? Padahal dia tidak memintamu melatihnya. Hei wanita, sebelumnya kau yang memintaku untuk melatihnya. Mengapa sekarang kau protes? Baiklah. Mari kita lupakan saja. Tetapi, apakah kau serius akan melatihnya? Tentu saja. Aku akan mengajarinya berlatih sepak bola. Kau sungguh tidak keberatan? Ya, tidak sama sekali. Baguslah. Kalau begitu, kalian bicarakan saja dahulu waktu dan tempat untuk kalian berlatih. Aku akan meninggalkan kalian berdua di sini. Jika sudah selesai, kabari aku. Baiklah, silakan. Pergilah yang jauh. Rama, kapan kamu ada waktu luang? Besok sore, bagaimana? Baiklah. Sebentar. Kesini kan ponselmu. Untuk apa? Bertukar nomor lah. Memangnya untuk apa lagi? Oh, begitu. Ini, memberikan ponsel ya. Sudah. Tetapi ponselku tidak ada kotanya. Nanti kau minta pada Lala saja agar memberitahu aku jam latihannya. Besok, Lala tidak masuk kampus. Dia sedang ada urusan. Anak itu, dia tidak memberitahuku. Padahal kita sekelas. Mungkin dia lupa memberitahumu. Karena urusan kita udah selesai, aku pamit pulang. Lalu? Kau tidak berniat memberikan nomormu padaku. Oh iya, aku lupa. Tak apa. Untuk wanita secantik dirimu bisa dimaklumi. Diamlah. Kau tidak bisa barang sekali saja tidak menggombaliku. Tidak, aku tidak bisa. Karena hatiku sudah dipenuhi oleh namamu. Bagaimana aku bisa berhenti menggodamu? Yang mana hal itu sudah menjadi canduku mulai saat ini. Julia tidak dapat berkata-kata. Baiklah. Aku akan berhenti. Tetapi hanya untuk hari ini saja. Kau masih ada yang ingin dikatakan? Ada? Berikan nomormu. Kupikir kau melupakannya. Tadinya aku akan meninggalkanmu kalau kau masih tidak berhenti mengoceh. Sambil mengetikkan nomor pada ponsel Rama. Terima kasih bidadariku. Kalau begitu sampai jumpa besok. Ya. Rama telah berada di lapangan yang dijanjikan.
dan sedang menunggu Julia yang akan berlatih. Tidak lama kemudian, Julia datang. Kau sudah di sini sejak kapan? Ya, sekitar 10 menit yang lalu. Oh, maaf, aku datang terlambat. Santai saja, tidak perlu merasa sungkan. Baiklah, kalau begitu apakah sudah boleh dimulai? Terserah kau saja. Ya sudah, ayo kita mulai. Rama dan Julia pun berlatih bersama, dengan Rama melatih Julia bermain sepak bola. Rama, sudah saja ya, aku lelah. Ya, payah sekali kamu. Rama pergi meninggalkan Julia di lapangan, dan tidak lama kemudian datang kembali dengan membawa sebotol air. Ini untukmu. Terima kasih. Terkejut. Ternyata baik sekali pria ini. Tidak seperti yang kubayangkan. Setelah berlatih bersama, timbul kedekatan di antara mereka. Dan tanpa Julia sadari, ia mulai tertarik pada Rama. Tiba saatnya pekan olahraga mahasiswa. Rama pun bersiap-siap menghadiri kegiatan tersebut. Begitu juga dengan Julia. Rama, apa yang ada di tanganmu itu? Tidak, bukan apa-apa. Menyembunyikan setangkai mawar merah ke belakang tubuhnya. Oh, aku tahu. Pasti kau akan memberikannya kepada Julia, bukan? Tanpa kata langsung meninggalkan Lala. Hei! Aku belum selesai bicara. Julia, ada yang ingin aku sampaikan padamu. Apa? Apakah kamu tahu mengapa aku memberikanmu bunga mawar merah ini? Memangnya mengapa? Bunga mawar merah ini melambangkan perasaanku saat ini. Aku menyukaimu. Bagaimana denganmu? Tetapi bagaimana dengan perbedaan kita? Mungkin kau pun sudah tahu, keyakinan kita berbeda. Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Karena sejujurnya ayahku tidak merestui perbedaan kita. Untuk saat ini, lupakan saja perbedaan kita. Kamu tidak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja. Setelah Rama dan Julia resmi menjadi sepasang kekasih, Rama pun kian hari semakin bimbang. Dan dengan memberanikan diri, mengatakan pada ibunya perihal kegelisahannya. Ibu, apa pendapatmu jika aku mempunyai kekasih? Namun, ia berbeda keyakinan dengan kita. Kalau kamu menyukai seorang gadis, datangi langsung orang tuanya. Tetapi jika gadis itu berbeda dengan kita, ibu tidak bisa merestuimu. Sama sekali tidak akan merestuinya. Bagaimana kalau ia menjadi mu'alaf? Boleh saja, asalkan niatnya karena dirinya sendiri yang menginginkannya, bukan permintaanmu, apalagi paksaan darimu. Kalau ibu boleh tahu, siapa gadis itu? Ia bernama Julia, anak dari Pastor Capulet. Ibu rasa ia tak akan menjadi mu'alaf. Terlalu kuat keyakinan yang dianut keluarganya. Mengapa ibu bisa menyimpulkan seperti itu? Sudahlah Rama, lupakan dia. Seandainya pun dia menjadi mu'alaf, apakah niatnya sudah benar? Karena sesungguhnya keyakinan itu berdasarkan pengetahuan, bukan karena orang tua, pasangan, ataupun hal lainnya. Jika tidak ada yang ingin kamu katakan lagi, pergilah. Dengan pasrah ia meninggalkan ibunya. Di lain tempat seperti Rama, Julia pun merasa bimbang dengan hubungannya ini dan memberanikan diri mengatakan pada ayahnya. Ayah, aku meminta maaf karena tidak menuruti perkataanmu. Apa maksudmu, Nak? Aku
telah jatuh hati pada Rama. Siapa? Rama itu? Seorang pria muslim yang menyukaiku dan aku pun menyukainya. Ini yang ayah takutkan. Apa yang dikatakan oleh Lala benar-benar terjadi. Maafkan aku, Ayah. Aku tidak bisa menolak perasaan ini. Tinggalkan dia. Ayah tidak peduli kau menyukainya atau tidak. Julia hanya tertunduk mendengar perintah ayahnya. Perasaan yang baru tumbuh harus ia lupakan. Dari perbincangan dengan ayahnya, Julia pun mulai menjauhi Rama. Dan begitu pun sebaliknya. Kejadian tersebut diketahui oleh Pira. Ia mengambil kesempatan untuk mengolok-olok dan membuat Julia sedih. Aku ikut berduka atas kejadian yang menimpa kamu dan Rama. Sedih bukan rasanya? Haha. Iya, aku pun turut bersedih mendengar apa yang kamu alami. Makanya, kalau tidak bisa bersatu, tak usah dipaksakan. Rama lebih baik dengan Vira yang sudah jelas bibit, bebet, dan bobotnya. Julia hanya menatap Pira dan Dini dengan tatapan sedih, sekaligus kesal. Kemudian datanglah Rama. Apa yang kalian lakukan pada Julia? Tidak, kami tidak melakukan apapun. Hanya kami mengucapkan rasa duka kami atas kejadian yang menimpa kalian. Dan memberitahukannya bahwa yang pantas memiliki kamu adalah aku, Rama. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Vira. Kalau aku tidak mencintaimu sama sekali, bagaimana? Pergi kalian dari sini. Tapi Pergi! Melihat Julia yang menunduk sedih, Rama pun langsung membawa Julia ke dalam pelukannya. Kamu tak perlu mendengar perkataan mereka, Julia. Kamu hanya perlu percaya padaku. Aku mencintaimu saja. Aku terlalu takut berpisah darimu, Rama. Sambil terisak-isak. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, cantik. Kalau memang Tuhan menakdirkan kita, insya Allah kita akan bersama. Apakah kau benar-benar berjanji? Iya, sambil tersenyum manis pada Julia. Julia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, izinkan aku dan Rama bersatu. Aku mencintainya. Berikanlah jalan yang terbaik untuk kami. Amin." Di sisi lain, Pira dan Dini mendengar perbincangan Rama dan Julia dari kejauhan. Ternyata mereka tidak benar-benar pergi. Pira dan Dini yang mendengar seluruh perbincangan antara Rama dan Julia tidak tinggal diam. Mereka berniat mendatangi rumah Julia dan memberitahukan seluruhnya pada Capulet, ayah Julia. selamat malam, Pastor. Maaf mengganggu waktu Anda. Ada yang ingin kami bicarakan mengenai anak Anda, Julia. Julia? Ada apa dengannya? Kami melihat ia masih bersama dengan Rama, anak Ustazah Maryam. Apa? Sangat keras kepala sekali anak itu. Keesokan hari, Capulet memanggil Julia, Rama serta Ustazah Maryam, Ibu Rama. Terima kasih atas undanganmu, Pastor. Tetapi dengan alasan apa Pastor mengundang kami? Baik, saya tidak suka berbasa-basi. Rama dan Julia berbeda, tidak akan pernah bersatu. Sebaiknya kalian berpisah sekarang. Dan untukmu, ingatkan pada Rama agar menjauhi putriku. Saya pun setuju denganmu, Pastor. Sebaiknya kau pun menjaga putrimu agar tidak lagi mendekati putraku. Ayah, Bibi, aku tidak bisa putus dengan Rama. Ibu, Paman, yang dikatakan Julia benar. Kami tidak bisa putus begitu saja. Tidak, kalian harus mengakhiri hubungan kalian sekarang juga.
Tidak, Ayah. Aku tidak akan putus dengan Rama sampai kapanpun. Mendadak Capulet mengalami serangan jantung. Ayah, apa yang terjadi padamu? Jika itu yang Ayah dan Bibi inginkan, aku akan memutuskan Rama sekarang juga. Aku tidak mau sesuatu terjadi pada ayahku. Rama, aku ingin putus hubungan denganmu. Dan mulai sekarang, kita tidak perlu bertemu lagi. Kecuali takdir yang mempertemukan kita. Rama, maafkan aku. Setelah 2 tahun kemudian, Rama dan Julia dipertemukan kembali dengan kehidupan mereka masing-masing. Julia, kau ada di sini. Bagaimana kabarmu dan ayah? Kabarku baik, begitupun dengan ayah. Kuharap kamu juga dalam keadaan baik. Rama, aku harap kamu berjodoh dengan gadis yang seyakinan denganmu. Terima kasih telah menjadi kekasihku, walau hanya sebentar. Semoga kamu dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Aku pergi. Iya Julia, aku juga berharap kamu berjodoh dengan lelaki yang seiman denganmu. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Aku doakan kamu dan keluarga sehat-sehat selalu. Sambil menatap punggung Julia. Rama pun ikhlas dan mempercayai takdir dari Tuhan bahwa memang bukan Julia jodohnya. Cerita selesai. Terima kasih telah mendengarkan audio drama yang berjudul Rama dan Julia. Kami, Priscilla Rekamswandi berperan sebagai Julia, Wahyu Setiawan Raharjo berperan sebagai Rama, Fitriani Dewi berperan sebagai Vira, Suci Andini berperan sebagai Dini, Dian Komala berperan sebagai Lala, Endang Sutisna berperan sebagai Pastor Capulet, Ayah Julia, Ami Susilawati berperan sebagai Ustazah Maryam, Ibu Rama. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.